Oleh Tuhan, mari sore hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memulai dengan doa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Maha besar Engkau Allah dan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini atas kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih mempunyai kesempatan untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan, semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami rindu bersorak-sorai buat kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau melawat setiap kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewat dari berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa dan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bersama
hidup saudara dan saya. Amin. Yesus yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Mari katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for gloria. Haleluya. Berikan dia segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. We give you glory, we give you honor. Mari katakan bersama, katakan Lord, Lord. Katakan besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala diserukan gloria. Yes, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Karena hanya Dia yang layak diagungkan, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, karena hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, bagi saudara dalam hati kita semua. Dan hari ini kita merayakan Natal, kita bersuka dari pulau dan benua. Telah terdengar seruan yang luar biasa bahwa seorang raja telah lahir. Haleluya. Yes, amin. Bapak Ibu boleh goyang kanan, goyang kiri. Ya, ya, mantap. Sambil kita memuji Dia. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Amin. Kita muliakan Tuhan yang Tuhan. Haleluya. Hanya yes. Tentara malaikat bersuka cita. Saudara dan saya bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Mari serukan sekali lagi, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga terta Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga bagi nama penebus. Yes, amin. Katakan gloria. Para tangannya Bapak Ibu, kita mau bersuka cita. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dia lahir membawa sukacita bagi kita semua, membawa damai sejahtera buat kita semua. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Hanya Dia yang layak disembah.
Hanya Dia yang layak terima pujian. Hanya bagi Dia segala pujian, kemuliaan, kejayaan. Haleluya. Haleluya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kita mengalami penebusan yang luar biasa. Haleluya. Mari pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari katakan Hosana. Mari angkat suaramu bersama katakan, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari Bapak Ibu boleh berdiri bersama sekali lagi, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan. Alam semesta. Mari naikkan hatimu di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Mari nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Surya menyanyikan kemuliaan. Mari angkat tanganmu katakan Hosana, Hosana.
Ibu Saudara, di momen Natal ini kita mau merenungkan betapa besar kasih Allah akan kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kalau bukan karena anugerah Allah, kalau bukan karena kasih Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Tapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari renungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Ia yang lahir di kandang Betlehem, dalam sejarah manusia disaksikan oleh banyak orang. Tapi saat ini kita membayangkan dia sebagai seorang bayi kecil yang dibaringkan di palungan. Bukan hanya sekedar bayi kecil yang dibaringkan dalam palungan, melainkan juga menghayati makna kedatangannya bagi kehidupan manusia. Haleluya. Engkau yang telah lahir dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita renungkan makna Natal dalam kehidupan kita. Haleluya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia salah, terang besar sinarlah, malam ini biarlah kita mengangkat lilin-lilin kita yang melambangkan bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi terangnya di tengah-tengah kegelapan. Raja yang baru lahir, Raja yang baru lahir, Yesus Raja lahirlah. Bapa di surga, seperti lilin yang ada di tangan kami, bernyala dan pada akhirnya akan hancur dan habis. Demikian juga ketika kami mau menjadi terang,
Kami harus menyangkal diri kami dengan kerendahan hati, supaya kami bisa menjadi terang bagi sesama kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami akan bangkit dan menjadi terang, sebab terang itu datang, yaitu pribadi Yesus yang ada dalam hati kami, akan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menjadi terang Tuhan, dan kami dibentuk oleh firman-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah apa yang akan kami dengar saat hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang serba sangat terbatas, untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan berikan kemampuan kepada kami semua, untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lilin bisa dimatikan, dan Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saya sampaikan selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Kiranya Allah sumber damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saya sampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami. Kiranya sukacita Natal akan terus memenuhi kehidupan kita semuanya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak dan Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, karena kita bisa merayakan Natal dengan sukacita saat sore hari ini. Dan setiap tahun jika Tuhan izinkan dan Tuhan berikan perpanjangan umur, kita bisa merayakan Natal. Tetapi apakah kita hanya sekedar merayakan Natal tanpa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Malam ini kita akan belajar dari gembala-gembala yang mengalami keubahan ketika mereka mendengar berita Natal disampaikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak dan Ibu Saudara, tentu merupakan satu kebanggaan bagi kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi satu sukacita yang besar ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, karena kita mengalami perubahan. Kita mengalami keubahan-keubahan di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita tidak mendapatkan pengharapan, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah dari maut kepada hidup, kepada kebinasaan, kepada kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, sebagaimana gembala-gembala menerima kabar baik yang dari malaikat, demikianlah hendaknya setiap kita menerima kabar baik yang dari Tuhan, sehingga mengalami keubahan dalam kehidupan.
Natal mengubahkan kehidupan kita. Ayat yang ke-20 dari Injil Lukas pasal yang kedua. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebelumnya mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kecemasan. Tetapi ayat ini, ketika mereka mengalami berita surgawi, berita Natal, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita mengalami keubahan? Biarlah Natal ini membawa dampak yang besar dari kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar dari gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Yang bisa digambarkan mereka berjumpa dengan zat ilahi. Mereka berjumpa dengan Tuhan melalui suara malaikatnya. Malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala. Ada penampakan yang membuat mereka menjadi kuat. Yang sebelumnya mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kecemasan. Karena pekerjaan menjadi gembala itu dipandang oleh orang Mesir pada waktu itu sebagai pekerjaan yang sangat hina. Itu sebabnya mereka hidup di tempat yang tersisih. Mereka dikumpulkan menjadi suatu tempat yang namanya Gosen. Jauh dari perkotaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mereka hidup dalam himpitan, dalam ketakutan, dalam kecemasan. Tetapi ketika mereka mendengar berita Natal, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ada keubahan hidup yang mereka alami. Gembala-gembala itu tidak lagi susah. Gembala-gembala itu tidak lagi khawatir. Gembala-gembala itu tidak lagi mengalami kecemasan dan ketakutan. Tetapi gembala itu mengalami sukacita. Mereka kembali dan sambil memuji Allah. Mereka kembali ke pekerjaannya yang semula tetap tidak berubah. Tetapi ada hati yang berubah. Hati yang memuji Allah. Hati yang menyembah Tuhan. Hati yang memuliakan Tuhan. Bapak dan Ibu, Saudara, perjumpaan dengan Tuhan ini penting dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita bisa belajar dari ayat ini. Apa yang bisa mengubahkan kehidupan kita? Yang kedua adalah pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada para gembala. Jangan takut. Ada kabar sukacita. Tetapi kabar jangan takut, pesan Tuhan ini adalah secara spesifik. Karena ayat-ayat ini seringkali kita baca, jangan takut. Tetapi fakta kehidupan kita masih mengalami ketakutan dan kecemasan. Berita Natal yang dinyatakan secara spesifik membuat para gembala itu menjadi berani. Tidak takut lagi. Ada kabar sukacita, ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Sehingga mereka tidak mengalami ketakutan sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara, yang mengubahkan adalah ketika ada pesan Tuhan secara khusus ditujukan kepada kita. Firman Tuhan dinyatakan secara umum, tetapi ada secara spesifik yang langsung tertuju kepada kita. Ini yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau ada firman Tuhan, oh itu bukan saya, itu buat sebelah. Kalau ada firman Tuhan yang disampaikan begitu tajam, oh itu bukan saya, itu buat sebelah. Tidak mengalami pesan Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika takut tetap menjadi takut. Gelisah dalam hidupnya tetap gelisah. Bertahun-tahun mengalami dan merayakan Natal. Kegelisahan dan ketakutan tetap saja. Karena apa? Tidak bisa menerima pesan Tuhan secara khusus ditujukan kepada kita. Pesan Tuhan yang kedua adalah Juru Selamat telah lahir. Di dalam Injil Matius 1 ayat 21, di dalam Injil Matius 1 ayat 21 kita bisa melihat
Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pesan berikutnya adalah telah lahir juru selamat. Ada kabar baik bagi kita. Ada kabar baik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada dalam kondisi berdosa, ada kabar baik saat sore hari ini. Ketika kita masih dalam kondisi berdosa, Ia akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kabar Natal, pesan Natal yang bisa kita terima hari ini. Dia sedang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang masih berdosa? Sudah tidak ada lagi? Amin. Jika hari ini kehidupan kita masih berdosa, ada kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dia akan menyelamatkan umatnya. Yesus diberikan kepada kita. Yesus diberikan kepada kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa menerima konsekuensinya. Yang pertama yang menerima konsekuensi adalah ular. Ular menerima kutukan. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu tanah menjadi makananmu. Suatu penderitaan tentunya bagi ular berjalan dengan perut mereka. Kemudian bagi Hawa juga ada konsekuensi dosa. Susah payah waktu engkau melahirkan. Jadi saya memang tidak tahu rasanya melahirkan. Tapi ketika anak saya dalam kandungan dan mau lahir, saya kusuk. Terlalu keras katanya kok kebanderan. Pelan-pelan jari kok alon. Saya tahu karena itu menderitanya orang yang mau melahirkan. Bapak, Ibu, dan saudara. Kemudian bagi Adam, susah payah waktu engkau akan mengais rezekimu. Dapatkan. Akibat dosa, akibat pelanggaran, kemudian manusia diusir dari Taman Eden bersama-sama dengan ular itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, di dunia ini kita hidup satu indekos dengan setan. Kita bersama-sama dengan setan di sekitar kita. Itulah sebabnya kejahatan terus saja merajalela. Tetapi di sisi lain kebaikan demi kebaikan juga muncul di sana. Tetapi kebaikan manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke muka bumi ini. Itulah sebabnya Natal ada. Itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita yang seharusnya binasa, kita kembali kepada jalan Tuhan. Saatnya nanti kita akan kembali ke Taman Eden yang sekarang masih dipagari dengan pedang yang bernyala-nyala. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sana. Saatnya kita akan ke sana dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Saya pernah melihat sesuatu yang sangat mahal, yaitu sebuah lukisan. Lukisan yang sangat mahal di dunia, yang adalah gambar Tuhan Yesus, yang dipercaya sebagai karya terakhir dari Leonardo da Vinci, yang ukurannya hanya 45 kali 65 cm aja. Dibeli di balai lelang tahun 2017 bulan November seharga 6,4 triliun. Bapak, Ibu tahu yang membeli? Kalau saya jelas tidak mampu membeli. Yang membeli adalah Pangeran Saudi Arabia Muhammad bin Salman. Bapak, Ibu, saudara, tanda apakah ini? Di sana pun mereka melihat karya yang indah.
Bukan hanya lukisannya yang membawa dampak, tetapi Yesus yang membawa dampak yang besar bagi kehidupan, termasuk di Arab sekarang ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengalami keubahan kehidupan, yaitu puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 13 kita bisa melihat para malaikat memuji Allah. Para malaikat memuji Allah, bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam Injil Lukas ayat 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kalau mungkin saya boleh menyanyi dengan para malaikat itu, nyanyinya kurang lebih begitu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ada pujian yang dinaikkan. Natal ini membawa dampak hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang memuji Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau malah bersungut-sungut, malah mengomel, mungkin hikmah Natal mungkin salah. Tetapi yang benar adalah ketika Natal dikumandangkan, ketika Natal dirayakan, maka puji-pujian dinaikkan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mazmur 22 ayat yang keempat berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan berada di atas puji-pujian. Itu sebabnya sangat tepat jika kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ini keubahan demi keubahan. Bapak, Ibu dan Saudara, dan bagaimana supaya kita memiliki respon yang tepat. Respon yang tepat agar kita mengalami keubahan hidup. Yang pertama adalah kita menjumpai Yesus. Ayat yang ke-16 dari Injil Lukas pasal yang kedua, kita bisa melihat dengan tepat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Respon adalah mesti kita cepat. Mari kita cepat-cepat, tidak boleh berlambat-lambat. Artinya apa? Mereka cepat-cepat dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan rohani. Mereka akan gerak cepat untuk hal yang rohani. Tapi kadang-kadang juga kalau kita menjumpai orang mau ditraktir makan, mari kita makan, langsung cepat-cepat berangkat. Tanpa pikir panjang, masih punya jemuran atau tidak. Tapi kalau mari sabar dulu. Bapak, Ibu, Saudara, apakah respon kita cepat ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani, ataukah kita berlambat-lambat? Respon cepat ini akan menolong kita untuk mengalami keubahan-keubahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menceritakan kabar baik. Ayat yang ke-17 kita bisa melihatnya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang mereka katakan kepada mereka tentang anak itu. Yang kedua adalah kita menceritakan perjumpaan kita dengan Tuhan kepada orang lain. Banyak orang yang membutuhkan kabar baik ini. Banyak orang yang membutuhkan kabar sukacita ini. Tetapi tidak ada yang memberitahukan kepada mereka. Bagaimana mereka menjadi percaya
Kalau mereka tidak pernah mendengar, bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan kabar baik itu? Dan bagaimana mereka memberitakan kabar baik itu jika mereka tidak diutus? Maka Natal ini adalah Natal pengutusan bagi kita semua untuk bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Apa yang kita alami, apa yang kita hidupi, apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menjadi saksi Tuhan, saksi itu adalah yang mengalami sendiri, yang melihat sendiri dan tahu kejadian di mana kejadian itu berlangsung. Jika kita menjadi saksi Tuhan, tidak bisa kita berkata, Tuhan itu baik, benar katanya begitu. Katanya Tuhan itu baik, ngalami sendiri, enggak. Tuhan itu sang penyembuh, pernah sakit dan pernah disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita bersaksi kepada orang-orang yang sakit, tepat pada sasarannya. Ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang dulunya kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kemudian kita menjadi saksi hidup bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang menderita kekurangan. Ikutlah Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Mereka akan melihat siapa yang bersaksi, siapa yang menyatakan kabar baik, siapa yang memberitakan itu. Karena yang memberitakan adalah orang-orang yang mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon agar hidup kita berubah, yaitu memuliakan Yesus. Ayat yang ke-20 kita bisa lihat bersama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika malaikat itu berkata-kata tentang anak itu kepada para gembala, maka apa yang dilihat dan disaksikan oleh para gembala tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika apa yang difirmankan Tuhan tepat, maka jangan pernah ragu-ragu lagi. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dia Allah yang akan menggenapi setiap janji-janjinya. Itulah sebabnya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang mau berubah, hidupnya memuliakan Tuhan. Bukan mengeluh, tapi bersyukur. Menunjukkan ciri-ciri sebagai manusia baru yang dibaharui di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya membaca satu gambaran yang sangat sederhana. Ada siput yang selalu pergi dengan membawa rumahnya. Setiap kali dia pergi, dia merasa ada beban berat di pundaknya. Kemudian dia mulai mengomel, gimana saya ini? Pergi selalu membawa rumah, pergi selalu membawa cangkang. Kemudian dia ketemu sama katak, kamu enak katak, kamu bisa terbang, kamu bisa loncat sana, loncat sini tanpa ada beban hidupmu. Yang katak mengatakan, ya semua sawang sinawang. Tetapi akhirnya ada burung elang yang datang mau menyambar. Kemudian si siput dengan secepat kilat dia sembunyi ke dalam rumahnya. Sementara yang katak dimakan oleh elang. Bapak, Ibu, Saudara, baru dia menyadari, bersyukur saya pergi dengan membawa beban, membawa rumah kemana-mana sehingga bisa bersembunyi. Bapak, Ibu, Saudara, beban berat sebesar apapun tidak akan melampaui batas-batas kemampuan kita. Tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah untuk kita semua. Itulah sebabnya seberat apapun bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan nunggu keluarga baik-baik kemudian baru bersyukur. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan maka keluarga kita akan baik-baik. Bersyukur kepada Tuhan bukan nunggu diberkati oleh Tuhan lebih dulu. Punya ini, punya itu baru bersyukur. Tapi bersyukurlah lebih dulu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah.
Bapak dan Ibu Saudara, di hari Natal ini, biarlah kita bersuka cita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan baik. Tuhan akan menolong kita supaya setiap kali Natal hidup kita semakin disempurnakan. Hidup kita semakin disempurnakan. Yang kedua, kita mesti harus tangkap pesan firman Tuhan bagi kita. Secara pribadi, bukan bagi orang lain. Karena firman itu secara pribadi. Sebab jika tidak secara pribadi, sekalipun firman Tuhan berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetapi jika itu bukan secara pribadi, maka kemanapun pergi akan tetap mengalami ketakutan dan kecemasan. Sudah banyak orang yang mengalami kecemasan, ketakutan, sekalipun sudah dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ditujukan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika janji jangan takut, kalau itu menjadi pegangan bagi kita, maka pesan itu bagi kita. Sehingga ketika kita melangkahkan kehidupan kita di tahun 2023 nanti, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Memang diprediksi akan menjadi gelap tahun 2023, akan mengalami banyak goncangan-goncangan. Bapak, Ibu, Saudara, zamannya Abraham pernah terjadi kelaparan. Zamannya Ishak, orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, selalu terpelihara dengan sempurnanya. Sekalipun 3,5 tahun, saya suka dengan nama yang diberikan oleh bapak saya kepada saya, Elia. Karena itu adalah pemeliharaan Tuhan. Sekalipun 3,5 tahun, tidak ada hujan, tidak ada penghasilan. Tetapi Tuhan pelihara saya, bisa lewat burung gagak, kirim roti, kirim daging. Dan Tuhan mesti kirim, ada janda-janda yang baik hati yang selalu kirim. Makna nama Elia, saudara. Tuhan akan tolong kita. Dan Tuhan akan memberkati. Itulah sebabnya hari ini saya juga bersuka cita karena bapak saya dan ibu saya bisa bersama-sama dengan saya untuk pertama kalinya di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Biarlah Natal ini menjadi Natal yang penuh sukacita bagi kita. Mari kita merespon cepat akan panggilan Tuhan, supaya Tuhan akan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Biarlah kami dari tempat ini juga bisa bersama-sama dengan para malaikat dan gembala-gembala pada waktu itu. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Tuhan berkatilah kami semua yang sudah mendengar berita Natal.
Biarlah kami boleh mengalami keubahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Mari yang merasa diberkati boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Saat yang diberkati oleh Tuhan, kita mau memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan, terlebih khusus berkat buat kelahiran Yesus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kehidupan kami dengan berkat keselamatan. Dan juga Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Dan pada sore hari ini Tuhan, apa yang kami miliki kami memberikan bagi Engkau, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan, setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau pada sore hari ini. Yang siap memberikan persembahan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan bersama, Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat. mari yang sudah memberikan persembahan boleh tepuk tangan bersama. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu boleh berdiri bersama. Yang sudah memberikan persembahan boleh nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia. Katakan dengan penuh iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Mari boleh serukan bersama. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Sanggup apa? untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Jemaat boleh tepuk tangan di atas kepala. Katakan bersama. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, Haleluya. karena Allah Untuk apa? untuk menyediakan. Aku diberkati, Yes, amin. aku dilimpahi, atas Yes, semua katakan bersama. Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Amin, dengan iman katakan. untuk menyediakan. Aku Iman kita semua pada sore hari ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal GSJ Amarata Family Batu tahun 2022. Kepada Ibu Weniwati, disilakan.
Shalom. Wah. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan bagi seluruh jemaat MAFA, juga tamu-tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah perayaan Natal di tempat ini. Selamat datang buat utusan dari BKSG Bapak Arjono. Terima kasih Pak sudah mau datang dan mengikuti kebaktian di tempat ini. Ucapan terima kasih juga bagi seluruh panitia yang sudah bekerja sama dalam menciptakan Natal pada sore ini. Dari acara, pelengkapan, dekorasi, terima tamu, musik, konsumsi, TTF, juga semua yang terlibat dalam atraksi-atraksi. Tak lupa juga ucapan terima kasih bagi para donatur sehingga Natal bisa terlaksana. Ada satu kutipan kata-kata yang bermakna. Berharaplah yang terbaik, tetapi bersiap-siaplah menghadapi yang terburuk. Kita sore hari ini mengharapkan Natal yang terbaik, tetapi bila ada hal-hal yang keluar dari harapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tema Natal MAFA tahun ini, Yesus telah lahir untuk menyelamatkan yang terhilang. Bagi yang merasa telah lama menghilang, jemaat kami mengharapkan baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seperti Yesus mencari yang terhilang. Kami di sini juga dengan tangan yang terbuka menantikan Bapak, Ibu, Saudara bersama-sama kembali di tempat ini. Akhir kata, atas nama panitia Natal mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Weniwati sebagai Ketua Panitia Natal 2022. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Kerjasama Gerejawi Kota Batu yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haryono sebagai Bendahara 1 BKSG Kota Batu. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita aturkan kepadanya kalau pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Tuhan, juga diberi cuaca yang baik sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kepada yang kehormat Bapak Gembala Sidang GSI MAFA, Bapak Elia Bentoto, Bapak Pendeta Elia, juga Bapak Pendeta Tobing, para penatua diaken yang kami hormati dan juga para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini Ketua BKSG yaitu Bapak Pendeta Mikael Chandra tidak bisa hadir karena beliau ada acara juga Natal di GBT Abdiel. Demikian juga untuk rekan-rekan BPH yang lain ini membagi diri. Jadi ada 9 anggota BPH ini dibagi oleh Bapak Ketua dan pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di GSCA MAFA ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti halnya sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bentoto bahwa Natal yang berarti adalah kalau di situ ada perubahan. Memang kita harus tahun 2023 kita tinggalkan manusia-manusia lama dan kita akan menjadi manusia-manusia yang baru. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan,
Memang pada Natal tahun 2022 ini adalah Natal yang pertama kali setelah kita 2 tahun tidak diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan baik ibadah maupun perayaan seperti saat ini karena adanya pandemi. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kalau tahun 2022 ini secara bertahap pandemi ini untuk COVID sudah mulai berangsur untuk berkurang. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan sehingga tahun-tahun yang akan datang kita bisa beribadah dengan bebas, kita bisa merayakan, memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh adanya COVID lagi. Saya kira ini sambutan dari saya dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya sampaikan selamat Hari Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Arjono yang sudah menyampaikan sambutan Natal pada sore hari ini. Is there a place for us? The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Alone lay the world in rejoices for yonder and new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine,
thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, Oh, night divine, oh, night divine. oh, night divine, oh, night Hari ini Kristus telah lahir bagi semua. Dia memberikan kasih dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Masih banyak orang-orang di luar sana sedang sakit, menderita, dan terluka. Mereka adalah orang terhina yang dipandang sebelah mata, yang terbuang, dan yang terhilang. Mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga, yang memerlukan uluran tangan kasih kita. Ini nih enaknya jadi preman penguasa kampung. Makan tinggal minta, minum sudah ada yang menyediakan. Kalau ada yang melawan, senggol bacok. Nggak ada yang berani sama aku di sini. Kampung ini aku kuasai. Sampai ada yang menentang, kak. Enaknya ini, ototku otot kawat, tulangku tulang besi. Nggak perlu gerejo-gerejoan. Siapa berani sini semua, tak lahap, tak
gelangsi ya kamu. Hah? Aduh, panasnya hari ini, panas sekali hari ini. Belum dapat barang, cuma sedikit. Panas sekali. Capek, ngantuk, haus sekali. Istirahat dulu aja lah. Kenapa ya saya jadi orang gelandangan, pemulung dari dulu? Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu jahat. Padahal saya sudah ke gereja, tapi kok Tuhan masih beri saya seperti ini? Nasib jadi orang pemulung. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tak jalan dulu, siapa tahu nanti ada barang-barang yang bisa diambil, botol-botol bekas. Nggak apa-apa lah, nanti bisa buat beli Indomie buat makan. Ya sudahlah, jalan dulu aja. Panas-panas nggak apa-apa. Nasib seperti ini, orang gelandangan. Aduh, panasnya. Tiap hari ku temukan
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari saudara-saudaraku dengarkan. Saya punya kabar baik buat kalian. Tuhan Yesus sungguh baik. Ia mengasihi semua orang tanpa memilih-milih. Kasih dan pemulihannya diberikan untuk semua orang yang mau datang kepadanya. Dia rela berkorban bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan.
Firman Tuhan mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayo kita sama-sama merayakan Natal. Bagaimana ya? Sebenarnya kami sangat malu untuk bergabung dengan kalian, karena saya menyadari bahwa kami semua adalah orang-orang yang kotor. Dalam hati kami merasakan satu kekecewaan yang luar biasa ketika kami merasa bahwa kami ditinggalkan, ketika kami merasa bahwa kami dihina, kami disisihkan. Itu sungguh melukai hati kami. Tetapi melalui pelayanan kalian, kami boleh melihat bahwa kalian ada orang-orang yang penuh kasih, yang mau menerima kami apa adanya. Kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang-orang yang telah berbuat dosa. Tetapi kami bersyukur bahwa kalian boleh menerima kami apa adanya. Sekarang kami menyadari bahwa kalian adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan kami rindu untuk mengenal Tuhan kalian. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah memberi saya kekuatan, memberi saya kuat, dan saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Pak, terima kasih. Puji Tuhan, kami dulu adalah orang-orang yang terhilang, tapi kasih Tuhan telah membawa kami dalam kemenangannya. Kami dulu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menderita, bahkan hati kami sangat terluka dengan keadaan kami. Oleh sebab itu, kalau kami sudah menerima kasih Tuhan, kami sudah menerima keselamatan, kami juga harus membagikan kasih Tuhan yang telah kami terima kepada Anda. Terima kasih saudaraku, Anda mau menerima kasih Tuhan seperti kami telah menerima kasih Tuhan itu. Terima kasih. Hari ini adalah hari Natal. Kristus telah lahir buat kita, memberikan keselamatan bagi kita. Mari saudaraku, kita akan bergabung dengan saudara-saudara yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap menari buat Tuhan? Yang siap menari buat Tuhan bisa bergoyang bersama-sama saya hari ini. Haleluya!
lewat Yesus Tuhan. Jelas beda yang dibanding Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kan gawe-gawe. Sejujur saanane Gusti
get up. Some people haven't heard. Yeah, yeah, yeah. Jesus paid the price so we could have eternal life. Oh, get up, get up and tell the world. Oh, get up, get up and tell the world. Oh yeah. You gotta get up, tell the world. Yeah, Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight, it's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all, He's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate, for it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. For it's Christmas. So be of good cheer, for Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing, let the music ring. It's Christmas. Woo! It's Christmas. I gotta celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Woo! Hey! Kita akan akhiri ibadah dan perayaan Natal saat petang hari ini.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur, kami sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sekarang memiliki pengharapan, kami sekarang memiliki pedoman kehidupan. Supaya ketika kami berada dan berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami berada di dalam jalan yang benar, jalan yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang datang saat malam ini. Hamba-Mu berdoa secara khusus, Tuhan memberkati setiap nikah rumah tangga kami. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah di Natal ini keluarga kami mengalami bahagia surgawi terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, apa yang dijumpai oleh anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Jika Tuhan izinkan, biarlah kami boleh berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan dan kebajikan-kebajikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan persekutuan kami dengan Tuhan, hubungan kami, spiritual kami dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh mengalami perkenanan Tuhan. Apa yang kami lakukan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Malam ini kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang waktu, sepanjang masa yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan dan keberuntungan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Kami serahkan Bapa malam ini, hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai dan memberkati. Sebelum kami akan berpisah, kami akan menikmati berkat-berkat jasmani yang sudah disiapkan oleh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan dengan doa dan firman Tuhan malam ini. Sehingga kami menikmati dengan sukacita, kami menikmati dengan bersukaria bersama-sama. Sebagai berkat Natal yang kami nikmati yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami pada saat malam ini berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Yang semua memiliki peran masing-masing untuk kedamaian di bangsa kami. Tuhan memberkatinya. Memberkati seluruh TNI Polri yang menjaga kedaulatan bangsa ini. Kiranya Tuhan akan memberkatinya. Di atas semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memelihara, yang akan menjagai bangsa kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melewati masa-masa yang akan kami lewati bersama-sama. Biarlah bangsa kami Tuhan memberikan kekuatan. Tahun 2022 Tuhan menyertai. Tahun 2023 Tuhan juga pasti menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, biarlah berkat-Mu tercurah kepada kami semua malam ini. Kami akan pulang sebagaimana Tuhan menyertai kami pergi. Pulang juga dalam penyertaan Tuhan. Akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput salehnya, yaitu kita semua. Mari sama-sama yang percaya berkata, amin.